Shalom, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Jumat 4 Maret 2022. Semoga hari ini kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Bacaan yang akan kita renungi pada hari ini adalah tentang hal berpuasa, dan Injilnya kita ambil dari Injil Matius. Sebelum kita membacanya, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus dalam sebuah doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 15. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik semuanya, setiap agama memiliki tradisi puasa yang selalu dikaitkan dengan soal makan dan minum. Pertanyaannya, bagaimanakah berpuasa yang benar menurut ajaran Gereja Katolik? Apa alasan kita berpuasa dan berpantang? Bagi orang Katolik, puasa dan pantang adalah tanda pertobatan, ungkapan penyangkalan diri, dan kehendak untuk mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih bagi dosa kita. Pada masa Prapaskah ini, puasa, pantang, dan doa disertai amal kasih. Karena itu, pantang dan puasa merupakan latihan rohani yang mendekatkan kita pada Tuhan dan sesama, dan bukan tujuan lain seperti supaya tetap langsing, supaya tetap terlihat kuat, bisa menghemat, dan sebagainya. Bukan itu. Jika kita paham mengenai tujuan berpuasa, kita akan menjadi bijaksana dan tidak akan bertanya seperti murid-murid Yohanes yang ada tadi di dalam Alkitab, dalam bacaan tadi. Nah, seperti ini dalam bacaannya. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Nah, latar belakang pertanyaan ini adalah aturan yang ketat tentang waktu puasa. Dengan kata lain, pelaksanaan puasa harus lahir dari hati, bukan dari aturan saja. Bagi Yesus,
Kesempatan ini adalah saat yang tepat untuk mengajar mereka mengenai puasa yang benar. Puasa mestinya dilakukan karena kebutuhan, misalnya masa perkabungan atau penantian. Yesus menggambarkan masa perkabungan itu adalah saat mempelai diambil dari tengah-tengah para sahabat. Saat itulah mereka akan berpuasa, dan mempelai itu adalah Yesus Kristus. Selagi sang mempelai bersama para muridnya, tentu mereka tidak berpuasa. Kita perlu menyadari dan memahami bahwa puasa juga menyangkut soal menyelaraskan sikap dan kehendak kita dengan kehendak Allah. Sebagaimana ditegaskan Nabi Yesaya, berpuasa yang ku kehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Sekarang kita sudah paham, jadi mari kita melakukan puasa dan pantang seperti yang dikehendaki oleh Allah, bukan karena selera kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan berdoa, doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya di edisi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.